Hai para bosku, sudah nonton film fantasi romantis Korea yang satu ini belum? Judulnya Inner Beauty. Bagaimana jadinya kalau setiap kamu bangun di pagi hari, kamu akan berubah menjadi orang lain? Akankah kamu kuat menjadi seperti dirinya? Seorang perancang perabot bernama Wojin, setiap bangun di pagi hari akan berubah menjadi orang yang 100% berbeda dari sesaat sebelum dia tidur. Perubahannya ini benar-benar acak. Bisa jadi tua, muda, cewek, cowok, ataupun jadi bule. Bisa jadi cowok ganteng yang rupawan, bisa juga jadi kakek tua yang sudah peot. Setiap hari, dia pun harus menyesuaikan dirinya yang baru. Semuanya ini terjadi pertama kali saat dia berusia 18 tahun. Saat itu, dia sangat terkejut ketika pertama kali bangun dan berubah menjadi om-om. Dia hanya bisa pasrah dan menangis di depan ibunya. Ibunya hanya bisa minta maaf karena melahirkannya seperti ini. Ibunya pun membantu menyesuaikan diri. Sejak saat itu, dia terpisah dari teman-temannya karena dia tidak bisa lanjut lagi kuliah. Dia tidak berani menghubungi teman-temannya, apalagi menjalin hubungan cinta. Setiap hari, dia hanya sibuk untuk menyesuaikan dirinya yang baru, entah itu menjadi kakek tua, wanita cantik, atau bahkan seorang bule. Saat itulah teman baiknya dulu, Sang Be, datang ke rumahnya mencarinya. Wojin yang saat itu menjadi nenek tua pun menceritakan keanehan yang dialami oleh dirinya. Awalnya, temannya ini pun tidak percaya begitu saja. Dia pun bertanya tentang siapa artis Jepang yang paling dia sukai. Ketika dia mendengar jawabannya soal Aoi yang dilontarkan mulut Wojin, akhirnya Sang Be pun percaya bahwa wanita tua itu benar adalah Wojin. Dia pun tidak bisa menahan tawa dan tertawa terbahak-bahak. Wojin pun ikut tertawa. Di sini berarti persahabatan mereka berdua pun kembali utuh seperti sedia kala. Suatu ketika, Wojin berubah menjadi seorang wanita cantik. Sang Bei yang sudah lama perjaka pun mengajak teman baiknya untuk bertempur. Tentu saja Wojin menolaknya. Gila aja bro, emangnya dia gay, ujar Wojin. Singkat cerita, mereka berdua memulai usaha perabot bernama ALX yang spesialis mendesain perabot sesuai request atau ukuran tubuh pelanggan. Tak lama, perusahaan mereka pun berhasil dan perabotan mereka cukup terkenal untuk bisa dipasarkan di toko perabotan terkenal di Korea macam IKEA. Saat itu, Wojin berniat untuk meriset pasar tentang handle pintu. Tak disangka, dia malah melihat seorang bidadari di sana, seorang wanita muda bernama Yiso yang bekerja sebagai sales. Wojin pun jatuh cinta pada pandangan pertama. Baginya, cinta adalah hal yang paling tidak mungkin untuk dia dapatkan. Meski begitu, dia tetap datang ke toko perabot itu setiap hari dengan identitas yang berbeda-beda demi bertemu wanita tersebut. Wanita tersebut pun setiap kali memperkenalkan diri dan memberikan kartu nama. Tidak peduli Wojin bermuka seperti apa, wanita tersebut tetap melayaninya sebagai pelanggan dengan ramah. Wojin dalam benaknya tahu bahwa dirinya hanyalah orang asing yang baru wanita itu temui. Wojin tahu bahwa dia hanya bisa memendam cinta ini dalam-dalam di hatinya. Tetapi Wojin yang terus saja kepikiran pun akhirnya memutuskan untuk mendekati wanita itu saat dia berubah menjadi cowok yang ganteng. Yiso tidak tahu bahwa dia telah menemui Wojin setiap hari. Wojin pun pelan-pelan mengajaknya keluar makan malam. Wojin hanya punya kesempatan satu hari itu saja. Maka dari itu, Wojin dengan sepenuh hati mendekatinya. Yiso pun akhirnya pelan-pelan mulai menyukai Wojin. Ya karena Wojin muncul sebagai cowok ganteng dan juga mempunyai pekerjaan seputar perabotan yang sama dengan Yiso. Malam pun hampir berakhir. Tetapi demi mendapatkan Yiso, Wojin pun memutuskan untuk tidak tidur saat itu. Karena jika dia tidur, dia akan berubah menjadi orang lain. Keesokan harinya, Wojin membawa Yiso untuk mendengarkan musik. Tidak disangka, selera musik Yiso mirip dengan Wojin. Hari ketiga, dia membawa Yiso ke toko aksesoris antik dan membelikan Yiso sebuah cincin kopel. Sayangnya, saat pulang di kereta, Wojin yang telah kelelahan karena telah 2 hari tidak tidur pun akhirnya tertidur. Dia pun berubah menjadi seorang om-om. Parahnya lagi, kepalanya botak. Mau gimana ketemu doi kalau ke penampilan kayak gini? Keesokan paginya, di tempat janjian kencan, dari jauh, Wojin hanya bisa memandang Yiso yang sedang menunggunya. Wojin pun putus asa dan cintanya telah gagal. Ketika dia hendak menghapus nomornya Yiso, tiba-tiba datang SMS darinya. Wojin pun semakin galau, tidak mau kehilangan cintanya ini. Akhirnya Wojin pun memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya pada Yiso. Lalu, Wojin dengan identitas seorang perempuan muda bekerja sambilan di toko perabot Yiso dan mendekatinya. Sepulang kerja, Wojin pun mengajaknya datang ke rumahnya dan langsung mengaku bahwa dirinya adalah Wojin. Dan memperlihatkan rekaman yang dia buat setiap hari dengan tubuh yang berbeda. Selain itu, dia juga mengatakan detail kencan mereka selama 2 hari kemarin. Tetap saja,
Yisoo tidak percaya dan pergi. 다시 한 책임시 안 만났습니다. Yisoo yang penasaran pun kemudian mencari tahu apakah mungkin hal seperti itu bisa terjadi. Dia juga bertanya pada temannya. 혹시 Yisoo malah jadi curiga pada orang yang dia temui, apa jangan-jangan dia itu Wojin. Yisoo yang sama-sama galau pun akhirnya memikirkan cara untuk mengecek kebenarannya. Dia pun datang ke rumah Wojin dan bilang ingin tidur di depannya untuk melihat apa benar dia berubah setelah bangun di pagi hari. Keesokan paginya, Wojin masih tertidur dan belum berubah. Kemudian Yisoo melihat-lihat barang yang ada di rumahnya, yang dipenuhi oleh baju pria dan wanita, alat cek mata, dan berbagai macam sepatu pria dan wanita. Yisoo pun melihat kembali rekaman-rekaman kemarin. Saat itulah muncul Wojin yang telah berubah. Akhirnya Yisoo pun percaya sepenuhnya pada Wojin. Mereka pun berpacaran kembali seperti dulu, jalan-jalan, makan. Maka sekarang bertambah satu orang lagi di foto-foto Wojin. Wojin pun merasa bahagia karena tidak jomblo lagi. Tetapi makin kesini, Yisoo semakin khawatir dengan Wojin yang selalu berubah. Dia ingin bisa mengenali Wojin tanpa perlu melihat wajahnya. Wojin pun berjanji dia akan menggenggam tangannya saat pertama bertemu Yisoo setiap hari. Tetapi, masalah dalam cinta mereka tidak berakhir di sana. Semuanya karena keanehan tubuh Wojin yang selalu berubah. Singkat cerita, kakaknya Yisoo seenaknya melihat-lihat HP-nya Yisoo dan melihat kok Yisoo ini main-main cowok. Banyak bener cowok-cowok ganteng di HP-nya. Teman kerjanya pun menggosipkan Yisoo yang selalu mengganti-ganti cowok. Meskipun semuanya ini adalah salah paham, tetapi Yoshi pun tidak bisa menjelaskannya. Karena orang luar tidak akan percaya Wojin yang selalu berubah tubuh. Suatu ketika, Wojin bercanda untuk mencarinya di tengah kerumunan. Disitulah Yisoo merasa sangat aneh. Semua orang tampak seperti Wojin. Yisoo tidak bisa mengenali yang mana dirinya Wojin. Yisoo pun merasa putus asa. Setelah Wojin muncul, Yisoo pun marah padanya. Wojin pun berusaha minta maaf padanya, walau tidak dihiraukan olehnya. Setelah kemarahan mereda, Yisoo pun datang padanya karena merindukannya. Mereka pun tidur bersama. Keesokan paginya, dia melihat wujud Wojin yang sedang berubah. Hal ini membuatnya takut. Serentetan kejadian ini, mulai dari gosip teman-temannya dan candaan yang gak lucu Wojin kemarin, membuat Yisoo semakin merasa putus asa pada hubungan cintanya pada Wojin. Diam-diam, Yisoo pun semakin kacau secara psikologis. Dia pun berkonsultasi dengan psikiater dan mengkonsumsi obat penenang. Sampai akhirnya suatu saat Yisoo pun tumbang dan dilarikan ke rumah sakit. Barulah Wojin sadar bahwa cintanya telah menyakiti Yisoo. Kemudian dia datang ke ibunya untuk curhat. Ternyata ayahnya Wojin sama dengannya, berubah-ubah setiap hari. Ibunya yang tidak tahan lagi akhirnya meminta ayahnya untuk meninggalkannya. Wojin pun galau. Di suatu sisi dia ingin terus bersama dengan Yisoo, tetapi di sisi lain dia tidak ingin membuat Yisoo menderita. Akhirnya, Wojin pun memutuskan untuk putus dengan Yisoo. Sebagai hadiah perpisahan, Wojin pun mendesain kursi khusus untuk postur tubuh Yisoo. Disaksikan oleh salju di malam hari, Wojin pun meninggalkan Yisoo. Yisoo yang baru putus cinta pun bersedih, tetapi akhirnya dia bisa kembali pulih ke kesehariannya. Dia kembali bekerja, berolahraga, dan bahkan sekolah lagi. Singkat cerita, 10 bulan pun berlalu. Teman kerjanya kemudian menemukan sebuah situs yang menjual perabotan yang sangat unik. Desain kursinya mengingatkan dia pada Wojin. Tetapi sayangnya, perabot itu berasal dari Ceko yang sangat jauh darinya. Saat pulang kerja, dia kebetulan mendengar lagu yang diputar oleh pekerja sambilan di sana. Lagu itu adalah lagu yang pernah didengarnya dengan Wojin dulu. Yisoo pun berpikir, sebenarnya apa yang dulu dia takutkan? Wujud Wojin yang selalu berubah? Atau gosip temannya? Sebenarnya rasa sakitnya tidak sebanding dengan menjadi diri Wojin yang selalu berubah. Di penghujung cerita, Yisoo pun datang ke Ceko untuk mencari Wojin. Wojin pun awalnya pura-pura tidak mengenalinya. Tetapi, Yisoo sudah menetapkan hatinya dan mencurahkan seluruh isi hatinya. Yisoo yang dulu mungkin terlalu memikirkan pandangan orang lain dan takut menghadapi masa depan, sekarang dia telah memutuskan untuk menjalani hidupnya bersama dengan cintanya Wojin. Terakhir, Yisoo mengajaknya menikah. Tak disangka, Wojin pun sudah mempersiapkan cincin kawin yang sudah dirancang sendiri olehnya. Cinta mereka pun bersatu dan ceritanya pun berakhir. Bagaimana cerita fantasi yang mengisahkan kisah cinta Yisoo dan Wojin yang begitu tulus ini? Sampai jumpa di video selanjutnya ya.